Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 31. Dan ketahui olehmu, halaman 31 baris ketiga dari atas ke bawah paling ujung. Dan ketahui olehmu sedikit amalnya sedikit, amalnya sedikit, yang berkekalan tetapi terus menerus. Orang ini beramal sedikit aja Pak Ibu, tapi orang ini beramal terus menerus, istiqomah, rutin, kontinu. Itu adalah terlebih baik daripada banyak yang putus tapi putus ke tengah jalan. Ada istiqomah, membaca Quran setengah lembar sehari tapi terus menerus, bagus. Diwirid Quran itu Bapak Ibu, diwirid, dijadikan wiridan setengah lembar sehari atau selembar sehari, setahun tamat. Bulan puasa tuh lain lagi tuh khusus beramal untuk baca Quran. Setengah lembar aja Bapak Ibu sehari atau selembar. Anggaplah kita membuka WA. Tahan aja kita Bapak Ibu membuka WA, membaca WA, membuka HP, tahan aja. Coba kita ganti membuka Quran selembar sehari, setahun tamat ngaji khusus. Kita harus atur, jangan sampai bangun guring HP, hendak berangkat HP, waktu berangkat HP, duduk HP, kemudian santai HP, berjalan HP, di atas kendaraan HP, hendak makan HP, hendak sakarat, julungi HP. Nah itu tuh, julungi HP, serahi HP. Lalu Bapak Ibu gawian terbengkalai, tasbih kada dibaca, wiritan kada dibaca, ulun HP juga Pak Ibu, tapi kada selalu HP. Beramal biar sedikit, harus kita latih, beramal kita latih. Nah, kenapa? Sabda Nabi SAW, Rasulullah bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang terlebih kasih amal kepada Allah Ta'ala, Allah senang dengan orang yang beramal itu yang dikekalkan dia, yang istiqomah. Dan jika sedikit sekalipun, walaupun kada banyak, istiqomahnya itu. Ada orang Pak Ibu malam nisfu membaca dalail sabijian tamat, malam nisfu betentong nisfu ampe. Baca Quran sejuz sehari, tunggu 3 hari, hari keempat mangga. Nah, lalu kita beramal kawah ada istiqomah, ngajar istiqomah, nuntut ilmu istiqomah. Mau tuh Bapak Ibu dapat ilmu tuh dapat dengan istiqomah. Ulun al-fakir kada banyak paisi guru, ada banyak guru ulun menyuruh ikam berguru guru ini, ikam berguru lan guru ini, ikam berguru lan guru ini, ikam berguru lan guru ini, guru itu cukup. Nang lain nanti ini aja nah ikam dinlah berguru, hasilnya ikam kena ketahuan. Itulah. Kamu ngaji fikih di Martapura guru hatim itu ahli. Kamu ngaji fikih di Martapura guru syukur itu ahli.
murid kesayangan guru Sya'rani alim. Ikal mengaji dengan guru Hatim fikih. Guru Hatim itu didikan abahnya, guru Salman Jalil. Gurunya Syekh Abdullah Al-Haji. Ikal mengaji fikih lawan guru Rifani. Guru Rifani itu guru kesayangan murid kesayangannya guru Ruyani. Ya anak wahai ini nih. Ya guru Rifani. Sempat mau mengaji fikih konsider. Ikam kalau belajar tauhid lawan guru Makmun ahli. Ikam belajar tasawuf jangan kada mengaji lawan sekumpul. Jangan kada mengaji lawan abah, itu maksudnya guru Sukri. Jangan kada mengaji lawan guru Muas, guru Makmun, guru Hatim, guru Jarakasi Kampung Melayu, guru Ripani, guru Makmur, guru Wildan hanya di sini datang dari Mekah. Belum sudah tamat dulu salah. Jadi kita tuh jangan tanggung ngaji, jangan ngalang-alang, jangan apa bahasa kita tuh tanggung, ngalang-alang. Iya, setengah-setengah mangalihnya. Istiqomah. Kalau Bapak Ibu mengaji sesuai selera, mengaji sesuai selera kita, maaflah, belum lagi. Karena kalau sesuai selera, menurut kita, kadang menurut kurang ahlinya. Itu tuh masalahnya tuh. Ini mungkin di sini ada nih buah nang mengajinya, ada Wahyu di sini, ada Haikal, ada Amang nih. Ulun punya murid Gering di Perambayan, Masjid Al-Miftah Gering. Orangnya rajin azan, memimpin wirid. Aslinya orang Lombok. Gering. Istiqomah Bapak Ibu orangnya. Ulun cari, ulun kagum lawan orangnya. Istiqomah. Sungsung ke masjid. Sidin ada, kadang-kadang sidin memimpin wiridnya. Selama ulun pengajian, maaf, jarang absen. Orang nih. Namanya ulun, kenapa? Maka sidin kada ada terlihat. Ulun mencari aja. Gering guru wae. Gering. Sakit. Ulun menyempatkan sebelum pengajian Imba Isya, ini pengajiannya Imba Maghrib. Imba Isya ada pengajian lagi. Ulun sempatkan jadi ulun lawan panitia. Ulun hendak menengok hendak hilang. Rasanya wahyu dia. Datang ulun. Berkat istiqamahnya itu kontak hati. Ujuran tuh Pak Ibu. Pian beisi murid istiqamah hati pian kontak. Ini kontak hati itu pemberian Allah. Kada kawapang hati itu dikontak-kontak, bercocokkan pakai PLN listrik kan. Ini istiqamahnya itu. Guru tuh otomatis Pak Ibu mencari. Sakalnya ulun datang, ada batu beduk, radang buang air kecil nih ngalih, radang salur buang air kecil. Nah, dokter menyuruh macam-macam operasi. Coba pian bawa bekam, ada nama ahli memijat perut pian tuh dipijat, tapi nah ahli lah. Coba pian bawa aku presor, aku puntur, nang bisa memijat itu. Ketemu
ketemu di daerah Martapura. Alhamdulillah sehat sembuh. Ulun sarankan coba pian sebulan sekali minum air kelapa nang dibakar. Itu menghancurkan tumpukan yang mengkristal di awak kita. Bisa latihan ini. Minum air kelapa yang dibakar. Murid ulun Tanjung Rima namanya Baihaqi. Bekame ngalih. Sorry. Coba minum air kelapa yang dibakar, ibu-ibu masuk. Atau minum air kelapa yang warna pink kelapanya, lain warna airnya pink. Ada aja kalau orang udah jual. Nah iya serabut. Lain warna kelapanya pink, ada serabutnya. Ternyata Pak Aibuai waktu buang air kecil beberapa kali lainnya minum ada sekaligus bang, kayak pasir atau keluar di air kencing, di rongsen bersih. Nah, artinya Allah Ta'ala tuh menjadikan penyakit juga menyiapkan obat. Kullu da'in dawa'un, tiap-tiap penyakit ada obatnya. Ke dokter tuh alternatif jadi. Artinya sudah ke dokter tuh memang mungkin gak ada awal lagi. Nah itulah ulun ceritakan fakta. Sidin kau memimpin diri, sidin jadi apa namanya berazan. Sayang bapak ibu kita padahkan. Alhamdulillah. Nih, dang sana ulun idan ini dan lah aku berkisah pengingat. Inya keuntungan juga kalau berusaha berikhtiar juga. Jar ulun dan ini ceritanya guru bini ulun kan anak melahirkan. Dokter memvonis mungkin bisa dioperasi. Jar ulun ikan bawa pembah kerani mengambil berkat tangan sidin tuh. Awai kalau pembah kerani. Nih dan ini buktinya imbah minta japayakan ya parut tuh kan sidin sudah tua. Japayakan disentuh sidin kalau diurutin lah. Ada nah normal lahir berdua ada anaknya. Alhamdulillah. Artinya jangan kurang-kurang usaha iya. Yang menyembuhkan tetap Allah. Usaha ikhtiar tetap dijalankan. Allah yang menyembuhkan. Tapi yang menyembuh usaha ikhtiar siapa? Allah Ta'ala juga. Nabi kita tuh ditolongi Allah kada? Allah tolongi. Tapi Nabi perang pakai pedang kada? Pakai pedang. Tetap Nabi berusaha ikhtiar. Nabi punya baju rantai juga. Nabi pakai pedang juga. Itu Nabi mengajarkan usaha ikhtiar. Kira-kira pian ini mau yakin ditolongi Allah bisa kada berusaha ikhtiar lagi? Kurang apanya Nabi keyakinan, tapi Nabi usaha ikhtiarnya tinggi. Ayo nang hadir-hadir, biar beramal tuh sedikit, tapi istiqomah. Ini istiqomah tuh Pak Ibu akan diberi karangan. Kada perlu banyak beramal tuh kalau putus di tengah jalan juga. Nuntut ilmu sama, ngajar nih sama. Selama bisa datang
Ini membuka pengajian sampingan aja, akhirnya hilang gurunya kemana lah? Istiqamah ada? Gimana murid anak jadi engkau istiqamah? Ulun behiri kada hilang gurunya kemana? Ajarkan kepada murid istiqamah lewat diri kita. Gimana guru menyuruh murid istiqamah, kita aja kada istiqamah? Nah ini penting Pak Ibu. Sampingan semua, hati-hati. Dan sunat mengqadhakan sembahyang sunat. Nah, ini hebatnya istiqomah tadi, kan dikekalkan. Dan sunat mengqadha sembahyang sunat yang tersebut itu apabila luput, apabila kada sempat terkerjakan, seperti pian sudah terbiasa sembahyang sunat subuh. Sunat subuh itu hebat, Allah berikan pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Rugi kada sembahyang sunat subuh. Muka itu caranya guru kada sembahyang subuh lagi. Jangan. Sembahyang sunat subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalah orang sugih di dunia ini gimana aja sugihnya, dapat sembahyang sunat subuh aja. Karena yang memiliki dunia ini Allah Ta'ala, kita punya pahala lebih baik di dunia dan seisinya. Sembahyang sunat subuh. Kalau orang Pak Ibu kada terbiasa sembahyang sunat subuh, rasa sayangnya. Ulun diusahakan sembahyang sunat subuh dulu. Imbas sembahyang sunat subuh itu Pak Ibu hanya berangkat. Kalau sampai ke masjid, orang ya ayo kayong tahu tahiyatul masjid. Yang ada juga orang ya ayo kayong la ilaha anta, ya ayo kayong la ilaha anta, ya ayo kayong la ilaha anta, ya ayo kayong la. Siapa yang dikejar? Maka ada nama itu. Yang dikejar siapa? Kasihan orang di jalanan. Coba kalau gurunya sudah datang baru dipercepat. Orang beramal. Artinya gini jer ulun, menunggu juga kalau ulun tahu diri 2 jamnya jam berapa. Ini kada ya qayyum la ilaha anta, ya qayyum la ilaha anta, ya qayyum la ilaha anta, ya qayyum la ilaha illa anta. Buat ngurusi habis ini. Datang masbo. Di lain baru ya qayyum, baru selesai. Di suatu masjid tuh pian masbuk 2 rakaat. Masjid mana guru rahasia. Umat julung ini orang ke WC dahulu. Nah itu tuh Bapak Ibu kadang-kadang. Nah inilah yang di dalam kitab-kitab tasawuf, asbabul futuh intizarus syuyukh. Sebab-sebab ilmu itu diberi dan berkah, tunggu paguruan. Tunggu. Kita hendak menadah ilmu, kita hendak menerima ilmu. Orang menerima harus menunggu. Ibarat papan tulis, jangan sampai ada tulisan hapus semua. Karena kita siap untuk ditulis otak kita ini, siap untuk ditulis hati kita ini. Ibarat papan tulis, supaya jelas tulisan itu hapus. Tunggu. Intizarus syuyukh min asbabil futuh. Para aulia berkata seperti itu. Di antaranya sebab-sebab ilmu itu diberi, menunggu syekh guru.
apalagi gurunya pian berpenyakit kan pangamihan betungkat pulang berjalan betisiden sakit berjalan jangan nah, itu tuh berat. Nah lalu misalnya pian sudah Pak Ibu terbiasa mengamalkan sembahyang sunat subuh sampai ke masjid, sampai ke musola tamat kurang misal. Sayangnya kalau imbang sembahyang subuh boleh mengqadha sembahyang sunat yang kada bekerja tadi, tapi apa namanya tunggu itu dulu karena fitnah imbahkan anukan sampai isyraq sampai yang sunat subuh baru sampai yang sunat isya. Usholi sunat subuhi qadhaan lillahi ta'ala. Ini dalilnya nih, ada nih dalam kitab. Ada kadana kalau wae kena ada nang memadakan kada boleh dan sunat mengqadha. Sunat mengqadha. Ada kadana. Nah, ini dalilnya ada sudah. Sunat mengqadha sembahyang sunat. Hati-hatilah nang diqadha sembahyang sunat. Sunat mengqadha sembahyang guru lah. Mungkin itu caranya pin. Kada berjamaah lagi. Anu aja sunat mengqadha sembahyang maghrib karena di waktu isya. Itu artinya melalaikan sembahyang maghrib. Makanya di dalam kitab sunat mengqadha sembahyang sunat. Yang tersebut itu apabila luput ini orang yang istiqomah. Biar Bapak Ibu sudah terbiasa sembahyang duha. Sekalinya kesisibukan ke apakah zuhur berkumandang. Rasa sayangnya kada sembahyang duha. Imbah zuhur pian sembahyang sunat duha qadhaan boleh. Usai sembahyang duha rakaat ini qadhaan lillahi ta'ala. Syaratnya istiqomah. Inilah yang disebut al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih hebat daripada 1000 punya karamat. Tidak usah kita cari karamat, istiqamah aja cukup. Kenapa? Kalau kita diberi Allah karamat, kalau sombong ngalih pulang kita. Menjaga hati ini. Ini hebatnya istiqamah Pak Ibu. Nah, ini orang istiqamah Bapak Ibu. Yang langari ada hadis Nabi nah. Membacakan kitabnya. Apa aja hadis Nabi? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada ma maftaratu alaihim bimithli ma ada maftaratu alaihim. Nah, ini hadisnya nah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yaduhu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa lan tasila. Hadis Rasulullah. Ini namanya hadis kursi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tapi lewat hadis kursi langsung ke Rasulullah, bukan ke Jibril. Kalau ke Jibril kan itu Quran. Ujar Rasulullah lewat hadis kursi, ini riwayatnya langsung dari Allah. Ma taqarraba
seseorang hamba yang mendekatkan diri ilayyal mutaqarribun, kepadaku, ujar Allah Ta'ala, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bimithli ada imabtaratu alaihim, seperti mereka itu memelihara sembahyang 5 waktu, seperti memelihara sembahyang 5 waktu, yang sunat-sunat itu dikerjakannya seperti mereka sembahyang 5 waktu. Wala yazalul abdu, senantiasa hamba itu yataqarrabu ilayya bin nawafili, selalu memelihara ibadah-ibadah yang sunat. Tapi ingatlah, yang wajib beres, nang banyak nang sunat digawe qadaan kada rugi. Kalau ada qadaan, kerjakan juga qadaan. Ai at-tatawwu'i min jami'i sunufil ibadat, dari seluruh ibadah yang sunat-sunat. Hambaku ini, kata Allah lewat hadis kudusi, Rasulullah sampaikan, senang mengerjakan qabliyah, senang mengerjakan ba'diyah, senang mengerjakan sembahyang witir, senang mengerjakan sembahyang tahajud. Pokoknya seluruh ibadah. Ini baru yang sunat-sunat, apalagi yang wajib. Hatta uhibbahu, akhirnya ujar Allah Ta'ala, aku mencintai hambaku itu. Aku cintai hambaku itu. Apabila hambaku itu sudah aku cintai, fa iza ahbabtuhu, apabila aku sudah cintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku yang akan memeliharakan pandangarannya di ketika dia berdengar. Aku arahkan dia berdengar nang baik-baik. Akhirnya senang menuntut ilmu, hanya senang mendengarkan orang pengajian, hanya senang mendengarkan Al-Quran, hanya senang mendengarkan orang membaca burda, membaca salawat, mendengar azan senang. Ada terganggu azan, dia agak mengganggu. Nih, aku yang mendengarkan, hambaku itu bisa berdengar, yang kada didengar pun bisa didengar. Nah, itu nanggungan para aulia tuh. Rumput mengucapkan salam, batu-batu mengucapkan salam, itu ada dari manakib para aulia. Hadisnya ada. Kalau ada manakib guru sekumpul, batu mengucapkan salam, rumput mengucapkan salam, assalamualaikum ya waliyallah, atau assalamualaikum ya waliyallah. Aku ini rumput, apabila sampean ini jadi obat ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Kebiasaan para wali itu kadang mau terpengaruh. Kalau terpengaruh, iya jadi panambaan, sampai jadi wali. Bah, kalau kita nih pas benar jalur duit nih, jadi dicoba diuji itu pasti. Nah, ini hadisnya ada. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya aku peliharakan di ketika dia melihat, lalu dia melihat yang baik-baik, senang. Allah berikan penglihatan yang orang lain kada melihat, dia melihat. Ya, orang kasyaf. Mata batinnya orang tajam, bisa begitu. Guru Syaroni Abdan Bangil didatangi oleh ulama Jawa Timur atas rekomendasi dari Kiai Hamid Pasuruan. Temui Guru Syaroni Abdan di Bangil. Permasalahan ini akan pecah kalau kalian menemui mereka. Apa menemui Guru Syaroni Abdan? Maka ditemuilah Guru Syaroni Abdan oleh ulama Jawa Timur. Bikin manakib itu tidak disebutkan siapa-siapa namanya. Datang ulama Jawa Timur itu karena disuruh Kiai Hamid Pasuruan. Langsung dijawab beliau, yang akan ikam tanyakan ini jawabannya, yang akan kamu tanyakan ini jawabannya, yang akan kamu tanyakan ini jawabannya.
Dijawab berdahulu sebelum bertanya. Itu tahulah mata batin orang tuh Pak Ibu seperti mesin fotokopian. Mesin fotokopian itu kan memindah, kalau cahaya itu tapi cahaya pertanyaan-pertanyaan di hati pian ini terpindah. Oh, yang akan ditanyakan ini jawabannya. Kagum ulama Jawa Timur itu. Baru diizini, baru berani karena ada izin dari Kiai Hamid Pasuruan, baru berani membuka pengajian. Kemudian membangun pesantren yang bernama Pesantren Datul Alamaya. Kenapa? Menghargai Kiai Hamid Pasuruan. Akhlaknya Guru Sorani Abdan. Akhlaknya Kiai Hamid Pasuruan. Hebatnya orang bahari itu Pak Ibu ya. Membuka pengajian pun kada berani, muka ada izin, minta pendapat lawan perguruan. Karena di situ ada ulama di kampung itu. Jangan kainan dulu. Hendak juga membuka pengajian orang meminta ikam kayak apa minta pendapat lawan guru si anu dulu. Kada depan guru tuh behiri deh. Nah ini di mana-mana pengajian Pak Ibu itu sama tapi ibai bingung kemana mengaji. Lalu Bapak Ibu maaflah kasih mengaji lalu bingung, lalu betakon lawan guru bingung ini gini juga guru. Ibarat tuh kebanyakan dokter dimakan itu terus obat kalau keracunan. Itu karena kebanyakan bingung. Ulun bukan membatasi kada, minta pendapat. Kiai Hamid Pasuruan luar biasa, walinya, alimnya. Tahu ini yang ahlinya Guru Sorani Abdan. Temui Guru Syukri waktu ngaji sama Guru Sukumpul. Ini cerita langsung dari beliau. Lalu hendak belajar ilmu agar tinggilah, ilmu tinggi, tasawuf tingkatan tinggi. Amal ma'rifat sama Durun Nafis. Amal ma'rifat sama Durun Nafis. Guru Sukumpul ngomong, ikam mengaji amal ma'rifat sama Durun Nafis, temui Guru Bangil. Kebangil sana. Kenapa? Guru Sukumpul beradab lawan paguruan. Guru ini masih hidup. Ikam mengaji ke sana. Berangkatlah Guru Syukri ke Bangil membawa kitab Amal Ma'rifat karangan Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq sama kitab Durun Nafis. Tamat belajar Guru Syukri ini kitab Amal Ma'rifat sama kitab Durun Nafis. Kata Guru Sukumpul yang ahlinya kitab ini Guru Bangil. Andai kata Guru Sukumpul membaca kawannya, tapi kurang beradab. Inya Pak Ibu beradab di nangali, adab di nangali. Mungkin ada orang-orang yang konek hatinya. Kalau ini belajar kitab Durun Nafis sama siapa? Guru tuh mengaji sama siapa? Nama izinnya siapa? Ia pindah sasat ya murid. Kitabnya sama, resepnya nama lain. Hati. Lalu beliau ada permasalahan lah di hulu sungai di Amuntai itu adalah orang meneliti kitab Durun Nafis. Ulun pas di Amuntai waktu itu ini cerita ini nih. Ulama di hulu sungai mengkritik kitab Durun Nafis itu. Orang tahu ini Guru Udin ini muridnya Guru Syukri. Lalu Den ikam kan muridnya Guru Syukri, inggih. Bawa kritikan kami ini pada Guru Syukri, kayak masa kita Durun Nafis. Artinya guru ulun ini mengkritik Pak Guru dua sama guru nih. Tapi ulun sudah di Martapura ngaji. Ya bisa Bapak Ibu, antara guru itu berbeda, bisa. Tapi kita kemana? Nah, kita ini kemana? Hati kemana? Tanpa kita
merendahkan guru. Karena yang mengkritik nih paguruan ulun juga, yang dikritik paguruan ulun juga. Ulun harus ibarat pian tuh tukang pijat banyak, pian nang saurat sama siapa? Ulun guru saurat semuanya guru hancur urat. Orang berpijatnya jangan berganti-ganti nyawa, punya cocok. Bercukur bang, berganti-ganti. Mau cocok situ aja lagi. Nah itu sama. Nah lalu Pak Ibu datang ulun kepada guru Sukri. Sedah pengajian, bah, ulun ada nak ulun kandira kalang tiang satu mah. Adalah pengajian. Apa din datang dari muntai. Nah kitab kritikan kitab Nurul Nafis buah ulama di muntai. Baca bang di sini kritikannya. Nah baca. Setelah meneliti, membaca, memahami, menyimpulkan bahwa kitab Nurul Nafis ini ada pahaman Jabariyah, maka dilaranglah membaca kitab ini. Tanda tangan, permasalahannya halaman samu pahamannya begini, maka ini bertentangan dengan kitab ini. Belum ada punya. Apa jawaban sidin? Bubuhannya tuh memaham seorang setelah membaca, membaca seorang setelah memahaminya sama siapa? Setelah meneliti, bagaimana cara penelitian? Dibandingnya kitab yang rendah, kitabnya rendah menabrak pahaman kitab yang tinggi. Kalau kitab Nurul Nafis itu kada bisa disanggah dengan kitab yang rendah. Masa anak SD mengkritik anak SMA? Nggak bisa. Kalau kitab Nurul Nafis itu dinlah buka referensi pengarang kitab Nurul Nafis ini, kitab ini referensi sidin dari mana ambilannya, itu nanti cari kitabnya. Jangan kitab nang rendah nabrak yang tinggi, nggak nyambung. Aku mengaji guru bangil kitab ini, aku memaham lawan paguruan, bubuhannya memaham lawan otaknya, ada sama. Kalau hendak suruh banyak mata Quran, itu guru nang hebat. Ini mah dikritik orang, kada wani datang. Nah ini hati-hati kita Bapak Ibu. Lah nang hadir. Nah lalu pandangan mata orang tuh tajam, mata batin orang tajam. Bisalah itu terjadi guru, bisa asal rajin mengamalkan nang sunat-sunat. Tapi nang wajib jangan cacat. Apa lagi nih? Sedikit lagi nah. Walisanahu alladhi yantiqu bihi. Dia berkata tidak lagi merasa dia, tapi Allah menolongi dia berkata, dia menyampaikan itu, Allah yang menolongi. Berat Bapak Ibu. Kalau sudah dia ngomong itu Allah yang menolongi, berat. Kadang kalau ditandingi orang itu, apa yang diucapkannya semuanya logika, apa yang diucapkannya semuanya fakta, apa yang diucapkannya dalilnya lengkap. Tidak kalau ditanding-tanding, kadang kalau dibendung, argumentasinya hebat. Tuh orang tuh sudah pertolongan Allah, bukan berpandil tuh karena kepintaran, berpandil orang tuh sudah karena kebenaran. Allah nolongi, jadi dia tuh berani ngomong. Lagi dikit lagi nah. Wa yadahu allati yubtishu biha. Tangannya yang dia menyentuh, Allah nolongi. Ingatlah Bapak Ibu, datu kalampayan waktu berkisah tentang buah durian. Gurunya kan hendak kepengen mengambil dari belakang. Nah guru buah duriannya ada di makan buah durian. Nah ini kada kawan, ini kada karamat sudah ini. Masjid Luar Batang Jakarta, kiblatnya bermasalah, digeser sedikit ya pakai tangan. Nah ini kiblatnya bermasalah.
Dibuka deh tuh kalampayan jubah beliau, kelihatan Ka'bah. Mungkin kita lain kelihatan Irak, lain hitamnya lain. Nah, digeser sini masjid, tergeser. Nah, itu tangannya Allah nama menggerakkan. Orang hati sudah steril. Kayak kita nih kira-kira sedikit menggeser masjid, hati kita ada steril. Ada kau orang yang kayak itu Pak Ibu bersih hatinya, kada ada lagi rasa hebat, kada ada lagi rasa bangga, gak lagi rasa sombong, bersih. Allah yang memberi, bukan kita yang kepengen. Sama Nabi Musa itu tongkat itu kada tahu Nabi Musa bahwa tongkat itu bisa diular. Waktu menghadapi tukang sihir Firaun, bingung Nabi Musa, tali jadi ular. Alki asa, lempar tongkatmu. Dalam Quran, dia lempar tongkat jadi ular. Nah itu tuh Pak Ibu dimakani oleh ular Nabi Musa, ular sihir tadi. Ujar tukang sihir, kada mungkin ini sihir, karena sihir sama sihir kada mau seperti ini. Ini mukjizat nih. Lalu tukang sihir beriman. Lari lagi Nabi Musa dikejar Firaun. Di depan itu laut merah, di belakang bala tentara Firaun. Bingung Nabi Musa. Pukulkan tongkatmu, terbelah laut. Orang hati setir. Kalau kita nih punya tongkat Nabi Musa, hari-hari main tongkatnya. Bini kan misalnya membuat kesal, tongkat main. Suami kan membuat kita kesal, tongkat main. Hati kita kan steril. Ya itu hebatnya para aulia tuh. Ayo nang hadir. Apabila pian amalan itu sudah istiqomah, Allah akan berikan karamat. Kayak dia tuh kalau apa ya, tuh orang istiqomah. Nah seperti ini nah hadisnya ada nah dalam kitab Bukhari. Warijlahul lati yamshi biha. Nah, kakinya yang berjalan dengan dia. Kakinya itu Allah yang menggerakkan jadi bisa berjalan. Iya, orang dahulu tuh bisa menyeberang. Kita melihat orang bisa nyeberang, hendak juga menyeberangnya tenggelam. Orang dahulu baik-baik. Kenapa Allah memberi? Dia sudah dicintai Allah. Kenapa maka dicintai Allah? Ibadah sunatnya luar biasa. Kalau ibadah sunatnya luar biasa, tentu ibadah wajib beres. Nah, ini Pak Ibu ini kehebatan dalam kitab Marakil Ubudiyah. Nah lalu doanya pengarang kita, Allahumma ja'alna minal muhafizina wal muqimina sholatal mukhlisina liwajhikal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami di antara orang yang memelihara sembahyang, wal muqimin, orang yang selalu melaksanakan sembahyang sholat, al mukhlisin, orang yang selalu ikhlas dalam beribadah, liwajhikal karim, demi karena engkau karim yang maha pemurah, ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Bagusnya doanya, Allahumma ja'alna minal muhafizina wal muqimina sholatal mukhlisina. Ya kah? Itu mukhlisina, orang yang ikhlas. Liwajhikal karim ya rabbal alamin. Nah kalau sudah isya, tatmimul faidah, penyempurnaan kitab ini. Nah insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Hari Rabu ini Arba Mustakmir, maka hendaklah kita membaca doa tulak bala, termasuk sembahyang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat dulu, 2 rakaat usolli sunnat rakaat ini adaan lillahi ta'ala, kalau berjamaah adaan makmuman lillahi ta'ala.
Ayatnya setelah Fatihah, inna a'tainakal kautsar 17 kali. Sampai habis yang inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sambung lagi qul huwallah 5 kali. Sambung lagi qul a'udzu birabbil falaq sekali, kemudian qul a'udzu birabbin nas sekali. Itu rakaat pertama. Surah yang 4. Inna a'tainakal kautsar 17 kali. Qul huwallah 5 kali. Qul a'udzu falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, naik lagi. Fatihah sama ayatnya inna a'tainakal kautsar 17 kali, qul huwallah 5 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, ayat akhir. Salam, naik lagi 2 rakaat sama ayatnya juga. Selesai salam, lalu membaca doa tulak bala. Kemudian baca Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim, sampai Yasin salamun qaulan min rabbir rahim, ulang-ulangi 313. Kemudian sambung lagi Yasinnya, baru doa tulak bala. Boleh seperti itu. Kemudian lagi menulis salamun qaulan min rabbir rahim di piring. Spendol yang harga 2000-an lah, 2000 lah, 1000, 2000 kalau lah. Salamun qaulan min rabbir, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun, salamun alaikum tibtum fadkhulu alaihim, salamun hi hatta matla'il fajr, salamun apalagi satu ala Ibrahim, ada tuh. Nah, imbahnya ditulis kalau sebaris diluntur lawan banyu. Wa ghassala bil ma'i, ada dalam kitab ini, wa ghassala bil ma'i, kemudian diluntur pakai banyu, wa syuribim minhu, kemudian diminum banyunya. Aminah mimma yunzilu minal bala fi dzalikan nahar ila tamamil am. Allah berikan keamanan dari bala yang turun di hari itu sampai setahunan. Nah, itu caranya. Nah, kalau enak foto tulis orang tolong dilanggar muka itu bang memimpin akan. Nah, tahu salam situ. Nah, ini tulis, kemudian lo turun banyu, andak di galon, minum sama tanggaan. Kalau bini haid kada kawainya kan sembahyang, ada kau baca Yasin. Ini ditulis, bisa menulis bahasa Arab, jangan bahasa Latin. Jangan dibuat dalam sumur banyunya, bakar amat kayak boleh. Nah, di anak di galon usaha iya. Ada dalam kitab sekalinya ada menyambat, ada pernah itu dilakukan Nabi yang kan hidup di zaman Nabi itu. Ini kan bertentangan. Kitab ini karangan Syekh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus ini pagurunya Said Amin Qutbi. Said Amin Qutbi pagurunya guru Bangil. Guru Bangil pagurunya guru Sekumpul. Guru Sekumpul pun berguru Said Amin Qutbi. Apa kita mendustakan ulama? Ulama kita dustakan maka apa? Kita bakal rumut. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah keimanan kita, dan kita rajinlah sembahyang sunat, juga kita beriskan sembahyang qadhaan. Kemudian kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, wasalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.